Baik, kami membuka sesi pertanyaan untuk Bapak Ibu yang hadir secara onsite maupun yang mengikuti secara online. Disilakan 3 penanya yang ingin bertanya. Namun sebelumnya kita ikuti dulu apakah yang mengikuti secara onsite saat ini terpantau ada berapa orang. Mohon izin operator sorot. Kurang lebih 1.012 orang. Ini dari Kabupaten Kota ya, Provinsi Papua dan Papua Barat Daya. Baik, apakah sudah ada pertanyaan dari yang mengikuti secara onsite? Jika tidak, berarti kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang hadir secara langsung di tempat ini untuk bertanya. Silakan 3 penanya pertama. Yang pertama, apa yang kedua? Oke, ada staff mau izin. Oh, berarti saya merangkap jabatan. Tidak apa-apa, Pak Teta. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Penanya pertama, kedua, yang ketiga masih ada? Mau izin? Oke, ketiga. Baik, silakan dari mana Bapak siapa? Pertanyaan untuk siapa? Disilakan, Pak. Kenapa saya angkat tangan di luar? Karena tadi terakhir ditutup sama moderator menyebut biro hukum. Makanya saya langsung angkat tangan di luar. Oke, terima kasih. Nama saya Dr. Rudiawan. Saya selalu sebut dokter karena sekolah canggih. Jadi walaupun kita punya aturan di Republik ini pakaian dinas itu tidak boleh ada gelar sarjana, tapi sekarang saya pakai. Karena ini sekaligus untuk pertantoran. Jangan main-main. Jadi begini, menarik ini akhirnya berkaitan dengan saya dari biro hukum, dari biro hukum provinsi Papua Barat. Berkaitan dengan Pak Teto tadi punya pertanyaan. Jadi saya setuju Pak, kalau memang kita mau serius, kebetulan tadi sambil ngobrol-ngobrol saya lagi selesaikan tugas dari Pak Kadis, menyelesaikan pergub tentang pergubnya ini judulnya, saya ini orang visual, jadi kalau nggak lihat nggak bisa memahami bagaimana. Pergub tentang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kemudian tadi dari rumah, saya juga berpikir bahwa saya hadir hari ini mewakili Bogara Hukum di Gusti Jawa Barat. Ini sekalian tanda kutip FGD buat saya. Untuk apa? Akhirnya untuk memasukkan yang tadi itu. Jadi saya pengen lihat, pengen dengar hari ini. Kira-kira apa yang bisa memperkaya kita punya pergub yang minggu depan kita harus bawa ke Jakarta. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi bahwa apakah bisa dari sisi regulasi kita memasukkan komunitas ya? Jawabannya bisa saja. Kalau jawabannya bisa saja, menjawab pertanyaannya Pak Teto, berarti ini pemerintah daerah serius nih. Bukan hanya bicara-bicara. Tapi dari sisi regulasi, saya bicara sesuai tupoksi saja. Dari sisi regulasi kami di biro hukum bisa. Kita bisa memasukkan satu pasal dan ayat yang memerintahkan membentuk komunitas, kemudian komunitas itu akan dibentuk dengan SK Gubernur. Kenapa? Karena regulasi itu dia hadir karena ada uang negara yang kita pakai. Kalau ada uang negara yang kita pakai, maka sebaiknya diatur dalam pasal dan ayat di Pergub kita bisa, di Perda kita bisa. Tapi ini cukup di Perda aja. Nah sehingga ketika nanti menjawab pertanyaan Pak Teto, apakah betul pemerintah daerah dalam hal ini dinas kearsipan dan perpustakaan serius mengeluarkan uang? Nah ini menjadi bukti. Dengan membentuk komunitas tadi, kemudian komunitas itu nanti di dalam diktum, di dalam keputusan gubernur itu ada satu diktum penutup yang memerintahkan bahwa untuk komunitas ini bisa berjalan maka akan dibiayai. Yang biayanya besaran biayanya atau apa itu nanti diatur oleh Pak Kadis. Pelibatan masyarakat gitu. Iya. Jadi Bapak Ibu, berkaitan juga dengan acara hari ini, pegiat literasi daerah. Nah, masuk nih di dalam transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Saya sudah kasih masuk. Apa itu pegiat literasi? Banyak orang kan tadi Adi Iwan Cibo bagus sekali.
dia menjelaskan tentang kegiatan literasi. Tetapi kalau kita dari sisi regulasi itu selalu kita mendefinisikan apa itu kegiatan literasi menurut peraturan undang-undangan. Saya harus kontak Bapak Ibu orang visual begitu. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Itu adalah definisi resmi tentang apa itu literasi yang hari ini kita bicarakan. Kemudian pegiat literasi adalah seseorang, jadi syaratnya dia harus manusia. Pegiat literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan literasi tadi definisi di atas, yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan seperti tadi ada juga gemar membaca. Nah di dalam kita punya pergub ini Bapak Kadis sekalian saya lapor bahwa nanti pegiat literasi ini menurut peraturan Perpustakaan Nasional nomor 3 tahun 2023 itu yang namanya pegiat literasi harus dibidik oleh Perpustakaan Nasional karena kewenangannya ada di sana. Sehingga mudah-mudahan semakin banyak di provinsi ini orang-orang yang kita sebut pegiat literasi. Jadi kesimpulan saya tidak bicara lama-lama lagi. Prinsipnya bisa Bu, kalau kita mau tuangkan dalam sebuah regulasi dalam bentuk pergub dan SK Gubernur tentang pembentukan komunitas pegiat literasi. Kalau pasal tentang pegiat literasi sendiri sudah saya masukkan di dalam kita punya draft. Kita punya draft ini Pak. Akhir ini, tapi kalau komunitas belum, sehingga anak kutip tadi saya bilang FGD buat saya, nanti saya masukkan. Tapi apakah nanti pasal ini jadi atau tidak jadi, tergantung dengan kita punya bos-bos. Kalau dia bentuk SK, berarti tergantung Pak Kadis, tergantung Pak Hukum, kemudian tergantung Pak Gubernur sendiri. Nah, biasanya kalau kita bawa naik SK, draft SK Gubernur, itu Pak Gubernur yang sekarang ini, modelnya itu kita dipanggil, kita ditanya, coba you jelaskan kenapa saya harus ada tangan SK ini. Kalau tidak masuk di beliau punya logika hukum ditolak, dan sudah banyak SK yang ditolak. Kalau tidak masuk di beliau punya logika hukum. Jadi kita harus satu-satu menjelaskan Pak ini begini, masuk di beliau tanya. Pak yang ini begini, dia tanya. Ini bisa. Demikian saya kembalikan, saya tidak bertanya. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih atas penjelasannya luar biasa. Berarti tidak perlu dijawab karena ini merupakan usul saran dan merupakan sedikit informasi berkaitan dengan regulasi untuk mengamankan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan ke depan. Ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah atas keseriusan pemerintah untuk bagaimana melihat regulasi di masyarakat. Waktu selanjutnya jadi tidak perlu di ya, pada prinsipnya kita menerima masukan yang dari Pak Dr. disampaikan tadi. Disilakan penanya yang kedua. Ya baik, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari Lapas Anak dari Kementerian Hukum dan HAM. Nama saya Jeffrey Rawan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dari pihak Kementerian Hukum dan HAM khususnya Lapas Anak. Kebetulan kami di Lapas Anak juga berbicara tentang kearifan perpustakaan. Kami juga punya perpustakaan khusus untuk anak-anak. Melihat dari tema kita pada hari ini, saya merasa sangat penting untuk menyampaikan kepada para narasumber yang ada di depan, yang tadi sudah menjelaskan beberapa hal terkait dengan peran giat literasi dalam menyiapkan generasi emas Indonesia ke depan. Kebetulan apa yang dijelaskan oleh Bapak Lord Siba tadi
Jadi kita punya anak-anak di sana nih, jujur saja benar sekali yang disampaikan oleh Pak Siwa bahwa di usia 15 sampai 18 tahun itu masih kelas 6 SD. Kita di sana pada 18 tahun kelas 6 SD. Bahkan putus sekolah dan untuk membaca saja susah. Ini merupakan salah satu masalah bagi kami karena saya kebetulan ini kemarin yang ada saya punya staff saya sebagai kasubdis itu untuk mengatasi terkait pendidikan. Jadi saya rasa penting sekali untuk menyampaikan untuk bertanya di sini terkait dengan situasi yang ada di kami di lapas anak bahwa anak-anak ini butuh sentuhan, sangat butuh sentuhan. Mereka ada di wilayah, walaupun kami orang Kementerian Hukum dan HAM pusat, tapi kami ada di wilayah otonomi khusus. Dan anak-anak ini merupakan aset daerah yang juga seperti yang tadi Bapak Dr. sampaikan bahwa membutuhkan peran. Kita semua berperan untuk hal ini. Jadi pertanyaan saya sendiri juga sudah berupaya, tapi kemarin 3 anak secara pendidikan formal, saya sudah berupaya ketika putus sekolah, upayakan mereka untuk melanjutkan sekolah karena jujur saja anak-anak kita yang membuat pelanggaran ini, mereka susah diterima kembali di sekolah karena sekolah itu mempunyai suatu aturan. Mereka harus dikeluarkan. Dan ini susah bagi kami. Kemarin kami ketemu dengan Kepala Dinas Pendidikan untuk menyampaikan koordinasi, tapi kebetulan Bapak tidak ada, kami pernah sama Pak Kabitnya menyampaikan tentang hal ini, bahwa anak-anak ini tidak bisa dibiarkan atau menunggu paket karena waktu. Yang ditakutkan, ketika kita biarkan mereka, ini regenerasinya akan bertambah. Proses pembunuhan ini akan bertambah dan mereka akan menjadi nakal. Dan langsung kita memberikan tingkat kriminalitas akan meningkat. Khususnya ada di wilayah tidak bicara di secara luas, tapi kita yang ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Jadi yang saya sampaikan di sini mohon untuk apa yang saya sampaikan ini untuk bisa dilihat, bisa diperhatikan karena kita juga punya kendala terkait untuk bagaimana membina adik-adik kita yang tidak bisa membaca sama sekali. Jujur saja untuk mengeja tanpa mengenal dulu saja seketika kita kita kasih huruf misalnya dia sebut seketika diajak sudah bingung dia. Cuma dari berapa belas huruf itu cuma dia bisa sebut 3 sampai 4 huruf. Ini sangat membuat kami perlu untuk menyampaikan di sini bahwa ini jangan sampai ke depan mereka harus seperti mohon untuk Bapak narasumber untuk mungkin ada program-program berikut bisa meninjau kami di sana. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Tuhan memberkati. Selamat siang. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Sebelum ditanggapi, kita beri kesempatan untuk penanya yang ketiga yang mohon izin Ibu Guru dari depan nanti. Ya, Ibu Guru nanti kita beri kesempatan di sesi yang kedua. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Moderator dan juga Bapak Ibu sekalian. Apresiasi sekali untuk kedua narasumber yang sudah menyampaikan materinya yang sangat baik dan juga sangat menginspirasi. Kemudian pertanyaan untuk Kakak Ahmad ya, menyambung dari kakak yang kedua tadi ya, tidak beda jauh. Jadi pertanyaan saya sederhana dan juga dasar. Bagaimana upaya Kakak Ahmad ya untuk memotivasi anak-anak tentunya remaja dan juga yang beranjak dewasa ya, karena mereka telah menjadi generasi penerus bangsa. Bagaimana supaya mereka cerdas ya untuk cerdas melalui literasi ini ya. Apakah ada kendala-kendala dalam menumbuhkan mereka untuk berminat membaca? Karena bukan saja tadi dari yang masih kecil-kecil, tentunya mohon maaf saya Tias dari Polbank Tanah Kuari.
kami punya mahasiswa juga masih belum lancar dalam menulis dan membaca. Maaf. Sekolah. Ya barangkali suatu ketika nanti kakak berdua bisa diundang ke Polbantan Manokwari ini ya, untuk memberikan informasi. Polbantan Bu ya. Ya, supaya mahasiswa kami juga tidak ketinggalan dengan teman yang lain gitu ya. Jadi di Polbantan Manokwari itu menerima mahasiswa 60% putra daerah. Dan dari mereka kebanyakan berasal dari pegunungan dan juga dari daerah pantai juga. Barangkali demikian pertanyaan saya yang sangat sederhana ini. Terima kasih. Baik, sebelum ditanggapi, terima kasih atas satu saran masukan dan dua pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang saya ikuti pertanyaan dari Bapak Jeffrey Mawar dari Lapas Anak Manokwari berkaitan dengan bagaimana cara untuk membina anak binaan yang ada dititipkan di Lapas Anak, karena diketahui saat ini mereka berusia ada di usia sekolah betul, dan mereka kemungkinan dan bisa dipastikan putus sekolah. Jadi silakan Kakak Lamek, tadi ditujukan ke Kakak Lamek atau Kakak Teto? Oh iya, untuk Kakak Lamek. Berarti Kakak Lamek ini kayaknya lapas membuka ruang untuk Kakak Lamek bisa ikut berperan untuk bagaimana membina anak binaan yang ada di lapas. Secara hukum itu menjadi teritorialnya pembinaan lapas, tapi kalau memang diberi ruang untuk kami pegiat literasi bisa masuk atau izin untuk juga ikut serta melakukan pembinaan berkaitan dengan literasi atau bagaimana mengajarkan mereka untuk punya kemampuan berliterasi, nanti Kakak Lamek akan menyampaikan apa yang selama ini kiat-kiat yang sudah Kakak Lamek sampaikan. Begitu juga dengan Ibu Tias, mungkin beda-beda tipis ya pertanyaannya, sama apa yang Kakak Lamek motivasi Kakak untuk anak-anak agar bisa cerdas, dan juga apakah selama melakukan kegiatan komunitas akan ada kendala-kendalanya. Baik, disilahkan Kak Lamek. Baik, terima kasih untuk kedua kakak saya yang sudah memberikan pertanyaan dari saya. Saya mulai dari pertama dulu. Jadi sebelum saja, saya punya salah satu kata yang kemarin ada viral gitu di tribunnya. Kalau saya begini, Papua ini tidak dikurang orang pintar, Papua ini tidak dikurang orang cerdas, tapi kita dikurang manusia yang bernilai. Itu yang ini saya lihat terjadi. Artinya bahwa dengan kondisi seperti ini, saya secara pribadi dengan kapasitas seperti ini memang saya tidak bisa apa yang memberikan seperti kepastian, karena terbatas, sangat terbatas. Artinya pengalaman kami sudah bergerak dan menjadikan 3 bulan membaca ya, yang tersebar di Papua. Tapi kami sangat terbatas. Tapi ada hal positif yang saya lihat. Yang pertama itu dukungan dari masyarakat. Ya, ini berhubungan dengan tadi kampanye sadar wisata literasi. Ya, itu yang saya lihat. Yang kemudian saya lihat juga ada semangat dari teman-teman. Itu sangat luar biasa sekali. Ini ada yang kita posting itu ada yang kemudian tertarik untuk kemudian belajar. Dan saya pikir itu sesuatu yang luar biasa. Dan persoalan metode kemudian kita menggunakan aktivitas kita di setiap pembaca, saya pikir itu kita sesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada di sini. Kita tidak bisa sama saja yang di kampung A dan kampung B akan di ini dengan ini. Yang paling memahami dan mengerti tentang situasi di situ pasti mereka yang anak-anak itu. Dan saya juga yang lebih paham atau sering terjun langsung kepada satu-satunya kemudian mereka ini kan sudah lebih awal mengerjakan hal seperti ini. Saya mungkin lebih banyak kepada bagaimana mensosialisasikan rumah baca kepada masyarakat saja. Karena saya punya tenaga pengajar juga memang mereka yang spesialisnya di situ ada. Mereka itu yang biasa mereka mendidik anak yang ada di setiap rumah baca. Begitu. Kalau saya memang tugasnya untuk mendirikan rumah baca sejak kemudian bagaimana bisa cari biaya. Dan kemudian belajar buku, bolpen atau meja kepada anak-anak. Pengalaman bagi saya begini, sebenarnya kehadiran
Yang saya temukan saya punya kompleks saja. Itu anak-anak di sini belum diperhadapkan dengan komputer. Jadi waktu itu saya sempat dapat bantuan, saya belajar komputer dalam unit. Itu saya serahkan ke teman-teman di rumah baca, kemudian mereka ajar ke adik saya. Di sana sampaikan bahwa ini kita hadir untuk kemudian mengisi kekosongan di pendidikan formal. Apa itu? Karena di pendidikan formal ini kan lebih kepada kita tidak kemudian menjustifikasi, tetapi lebih kepada mengejar kemampuan kognitif saja. Tapi dalam aspek pembinaan karakter, mental, moralitas ini bagi saya kurang. Maka sebenarnya kehadiran rumah baca itu hadir untuk menjawab itu. Itu sangat penting sehingga apa? Ketika mereka tumbuh dewasa nanti, mereka menjadi pribadi yang sopan santun, menghargai orang, menghormati orang. Itu yang saya maksudkan menjadi manusia yang bernilai. Kita tidak boleh menjadi orang menjadi cerdas dan pintar, itu nanti bahaya. Itu tidak butuh, tapi itu hanya pelengkap saja. Yang menjadi esensi daripada eksistensi sebuah bangsa atau sebuah negara, yang paling penting adalah tanamkan karakter moralitas yang baik. Itu yang paling penting. Terkadang kita juga memang karena situasi yang terjadi hari ini di Papua, karena tadi kita diperhadapkan dengan situasi di mana mereka belum tahu membaca dan menulis dengan baik. Atau orang juga masih aja juga mereka sama sekali tidak tahu. Ini yang kemudian membuat kita kembali harus mengajar mereka tentang itu. Sebenarnya dari situ kita sudah mengajar mereka. Pengalaman saya, SD kelas itu sudah baca, menghitung, itu sudah tuntas di luar kepala. Tapi saya bingung dengan situasi sekarang. Apakah ini kesalahan guru? Orang tua kan, bagi saya kesalahan kita semua. Ya, kesalahan kita semua. Kita tidak bisa menjustifikasi guru atau misalkan instansi terkait bahwa mereka yang paling bertanggung jawab. Tapi saya pikir kita semua kemudian tidak melihat aspek pendidikan secara baik. Karena saya sudah sebut dari awal bahwa pendidikan formal, pendidikan itu berhubungan dengan pendidikan formal, informal, dan informal. Ya, ketika mereka ada di sekolah, kita menjadi guru. Tapi mereka ada di tempat di mana kita tidak dengan orang tua. Itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh seorang guru. Guru menyampaikan bahwa ada beberapa elemen yang bertanggung jawab terhadap pendidikan. Orang dewasa salah satunya. Atau lepas dari orang tua. Di mana tempat kita tinggal, ini yang saya lakukan di Masjid. Jadi kalau kemudian lepas tanggung jawab orang tua saja betul-betul, apalagi dengan pengetahuan terbatas. Maka saya berpikir sebagai orang dewasa yang tinggal di situ harus menjadi dia yang namanya membaca supaya pengalaman mereka. Itu saya lakukan. Ini yang sangat penting. Makanya dari awal saya sudah sebut bahwa kita di Papua akan rata-rata itu saya melihat pendidikan itu dalam perspektif yang pendidikan formal saja. Tapi non formal ini diabaikan. Dan bisa macam diabaikan. Mungkin koreksi tidak pandangan saya salah, tapi nanti dikoreksi berdasarkan pengamatan Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi persoalan mau dididik anak-anak cerdas dan tidak itu saya juga tergantung dengan pengajar. Dia menyesuaikan dengan situasi dan kondisi ya. Karena setiap orang punya daya tangkap yang berbeda. Kemudian mampu memahami apa yang kita jelaskan juga terkadang berbeda-beda ya. Ini saya langsung jawab satu kali Ibu dia. Jadi berdasarkan pengalaman seperti itu karena saya juga bukan orang yang spesialis mengajar ya, anak-anak. Tapi saya berusaha bagaimana apa yang ada pada saya akan menjadi kelebihan saya harus mewariskan kepada mereka. Tapi kemudian lebih detail untuk anak-anak seperti ini, mereka bermain apa, saya juga bukan spesialis di bidang ini. Ya. Saya pikir ada teman-teman atau kakak-kakak yang senior yang berpengalaman di bagian itu. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Ya, kalau kendala sih, saya pikir kalau kendala jadi kerja masalah biaya. Ini yang pertama kita keterpantalan hati dulu. Bersedia atau tidak? Karena ini resiko. Kita menjadi orang dengan menggunakan biaya sendiri itu, ini tanggung jawab. Kalau betul-betul punya hati untuk membangun tanah Papua ini ke depan untuk maju dan kemudian menjadi daerah yang modern dan bisa bersaing dengan lain. Yang pertama itu kesiapan hati. Itu yang paling penting. Karena kalau kita tidak tuntas pribadi kan kita bisa tantangan luar. Karena luar bagi saya bisa diatasi. Buktinya saya bergerak gerakan literasi khususnya ke rumah baca. Itu dulu kami cuma 2 orang kan. 2 orang ketika kami menggerakkan banyak justifikasi oleh teman-teman dan aktivis. Kemudian dari pimpinan daerah, partai politik. Itu mereka menganggap bahwa gerakan ini tidak politik. Mohon maaf saya terbuka saja. Ya. Nah, mereka menyampaikan bahwa ini gerakan politik yang sementara saya bangun untuk partai tertentu atau mungkin lebih kepada menjadi popularitas. Tapi pada akhirnya kita membuktikan
sentrum daripada sebuah pembangunan. Dia harus berada pada posisi subjek tapi juga objek. Jadi, kita bangun jalan, jembatan, itu yang semua kan manusia menikmati. Kalau kemudian masih ada sampah-sampah dalam otak manusia, yang jelas dia akan mempengaruhi, dia akan merusak. Maka yang paling penting bagi saya, bumi ini hancur dan tidak tergantung manusianya. Kalau manusianya baik, bumi akan terawat secara baik. Kalau manusianya rusak, bumi akan hancur. Jadi satu negara menjadi baik apabila generasinya memiliki kapasitas yang baik. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih waktu saya kembali. Ya, saya tambah sedikit saja. Memang kita bersyukur kalau kemudian ada regulasi yang sangat tengah disiapkan, dan ini kita rame-rame proyek ya, kita proyekan supaya barang jadi ya, kita mesti mau gitu. Kalau butuh golongan doa ya, hubungan doa Bapak kasih tahu lah, banyak berdoa gitu. Yang berikut soal apa dari apa saya tambahkan saja ya. Ya, kalau memang butuh literasi digital dan apa yang sudah dilakukan oleh kawan lain, bisa kita bantu kita komunikasikan lebih jauh, bisa selain informal ngomong kita itu pasti. Jadi saya ingin mengklarifikasi saja. Maksud saya tadi ini kendala. Jadi kami sampaikan sesuai tema yang ada. Kami juga sudah sebagai petugas kami dilatih untuk bagaimana kami bisa menyeluruh tempat itu. Jadi kami meminta saran karena memang kita tidak tahu secara non formal ini. Jadi fungsi disampaikan secara non formal. Gimana caranya kita bisa? Kalau misalkan ini ya, misalkan kita sudah punya apa segelas kopi, bisa goreng, kita jalan. Bapak kalau itu bisa kita kolaborasikan, itu Bapak juga ngomong, tapi Bapak sebenarnya satu ini. Nanti yang jadi korban kan ada video yang bisa diputar. Ya, itu jawab beberapa korban, termasuk juga kita komunikasi lanjut, kita bikin itu bukan cuma di Papua, di seluruh tanah Papua. Mungkin pertanyaan dari Lapas mau klarifikasi dulu maksud pertanyaannya ya. Iya. Bapak Kadit tadi mau disampaikan. Sebelumnya Bapak kita dengarkan dulu ulangi maksud. Kalau menurut catatan saya tadi dari kata Dewi dan Bapak ini berkaitan dengan bagaimana nasib anak-anak binaan yang ada di lapas yang diketahui sampai saat ini pada usia 15 sampai 18 tahun. Membaca dan menulis dan nanti mereka nanti ke depan seperti apa setelah mereka dibina di lapas anak. Mohon petunjuk Bapak untuk bagian ini. Baik, terima kasih untuk Iya. pertanyaannya. Tapi jawaban dari literasi digital Semuanya luar biasa saya sudah ikuti. Kolaborasi. Satu pertanyaan ini memang gampang susah. Karena saya sendiri sudah lama. Oleh sebab itu di akhir tahun 2022 sebenarnya kita di Dinas Pendidikan ada pertemuan di Jakarta dengan Kemendikbud waktu itu. Bagaimanapun anak-anak yang usia sekolah itu mempunyai hak yang sama. Hak yang sama. Nah sekarang bagaimana dari kabupaten kota ini paling tidak harus ada kerjasama dengan kelembagaan penyelenggara, terutama lembaga hukum yang menangani anak-anak seperti itu. Nah, ada dua model yang harus dikembangkan. Ada dua model. Model yang pertama itu guru-guru misalnya harus ada penyiapan anggaran khusus untuk orang-orang seperti itu dibina di lapas anak. Karena jelas, tadi beliau sudah sampaikan, mereka yang terkontaminasi
terkontaminasi dengan masalah hukum, tidak bisa lepas ke satuan pendidikan. Itu susah. Karena di satuan pendidikan sudah punya aturan juga. Kalau mereka ini dilepas ke satuan pendidikan, itu akan mempengaruhi watak yang ada di dalam itu. Iya. Akan mempengaruhi watak yang ada di dalam. Makanya kita berharap ini saya bicara, tapi saya mohon Pak Rudi juga simak supaya kalau ada hal seperti ini itu mungkin kita bisa mencari solusinya seperti apa. Ya. Jadi apa bicarakan kabupaten kota dengan provinsi harus bersama-sama dinas pendidikan ya untuk paling tidak sama-sama mencari solusi untuk hak anak yang sedikit. Akhirnya anak-anak kebutuhan khusus dengan anak-anak yang sedikit. Ini harus suka tidak suka, karena ketika mereka selesai masanya, kalau tidak selesai dia kembali ke masyarakat sekolah lagi dan baca. Ini harus tahu kita yang ada ini karena jangan sebagai dari kita perpustakaan jasa masyarakat mereka juga tidak sama dengan bapak berdua ini mereka bekerja tapi jasanya nanti bukan dari mereka itu dari dinas. Nah, ini yang perlu ada kebersamaan kolaborasi untuk ini hal ini supaya kita menjembatani anak-anak yang ini anak-anak yang punya karakter yang lain. Anak-anak ini punya karakter berbeda. Nah, yang mengajar untuk menjadi baca maaf itu adalah kewajiban dari dinas pendidikan untuk apa? Harus menempatkan guru yang sudah punya lisensinya atau sudah punya jasa untuk mengubah anak yang belum baca menjadi baca. Karena memang kalau anak belum baca itu susah setengah mati. Kalau dia sendiri sudah membaca itu gampang. Apalagi dengan apa yang sekarang dikatakan sebagai matematika bisa ditulis dengan huruf. Kalau tidak terbaca bagaimana mau bikin matematikanya? Ditulis 8 ini huruf ini 8 ditambah 8 jumlahnya berapa? Kalau orang baca pasti memahami kata-kata yang itu 8 tambah 8 pasti jumlahnya 12. Itu awal dari baca. Kalau dengan bahasa kalau dengan angka apapun dalam kondisi apapun bisa dia tahu 8 ini angkanya apa. Karena dia sudah hafal angka 1 sampai dia 100. Dia sudah hafal angka itu. Tapi kalau baca lain. Nah makanya ini menjadi PR. Ini menjadi PR. Sehingga mau tidak mau untuk menjawab hal sana itu harus butuh kerjasama dengan dinas pendidikan. Kerjasama dengan dinas pendidikan untuk menjawab itu. Kalau nanti membaca untuk dia sudah tahu baca, lalu kalau tidak ada bahan untuk menguatkan karakter, nah itu baru. Nah, saya berdiri di situ. Saya harus menyiapkan pojok-pojok baca dan sebagainya bagi mereka sehingga pada tahu menguasai itu. Tapi kalau untuk mengubah dia untuk membaca itu ya ada orang tertentu, tapi ada juga yang sebagai orang tua biasanya dia juga bisa membantu. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah orang tua juga sudah baca? Belum. Kalau orang tua belum, ya harus ada orang-orang khusus yang punya. Orang bilang latar aja,
Jadi apa yang disampaikan di sana memang harus dari pendidikan. Dan kita juga baru dapatkan di tahun akhir tahun 2020 dengan Kemdikbud. Jadi dari Kemdikbud ya, karena dia akan menangani lapas anak juga yang ada di apa ini sains. Kita mau lanjut, tapi saya sudah beda tugas. Jadi nanti tolong komunikasi dengan dinas pendidikan. Karena kalau usia lewat dari usia pendidikan, maka dia harus jalurnya paket. Tapi kalau usia di bawah itu mau tidak mau sudah jadi suka harus kita. Mereka sistemnya belajar, ada buku kalau baca di sana semua dilakukan di sana tidak usah. Mereka pikir itu sistem mengajarnya itu tidak setiap hari. 1 minggu 2 kali kah seperti itu. 1 minggu 2 kali kah. Ujian tadi ada ujian di situ. Berjawab ya. Berarti harus komunikasi dengan formal. PKBM juga dari kabupaten ya. Baik, silakan. Bapak Ibu, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh saya. Karena tadi Pak Kadi sudah menyebut tentang bidang hukum, jadi mungkin saya akan menjelaskan lagi. Bapak Ibu, saya 20 tahun jadi dosen. 20 tahun jadi dosen dan tanda kutip punya pengalaman tentang hal ini berkaitan dengan tadi lapas. Ada yang dari lapas yang namanya? Ya, Jeffrey itu punya ambil hukum HAM yang orang lupa ya. Hari ini. Jadi dulu kami bersama dengan saya dan teman-teman di hari ini ada saya masih dosen di hari itu kita menjalin kerjasama dengan tapi ide awalnya dari kepala kantor Tuhan. Jadi nyambung yang tadi Pak bilang dari sisi hukum tidak ada ceritanya napi kok harus keluar belajar di luar itu dari mana? Bisa. Tetapi kemudian pimpinan di atas ini komunikasikan dengan Jakarta. Nanti ada cerita kedua tentang Semangkau, Bapak sekretaris dengan singkat cerita, akhirnya kita solusi ini gimana caranya supaya napi dewasa ini keluar dari lapas kelas 2. Yang kamu lama ya? Lapas kelas 2 lah. Bagaimana napi ini keluar bebas, tapi sekalian dia juga punya gelar sarjana hukum. Ayo, ya kan? Ini terinspirasi dari Tommy Soeharto dulu. Tommy Soeharto keluar sarjana hukum dan sekarang jadi pengacara. Tapi kalau udah kebanyakan duit dia nggak butuh pengacara. Jadi itu cerita-ceritanya begitu. Akhirnya sebelum pada saat terakhir saya keluar dari Istimewa Bali itu di wisuda beberapa napi tidak semua awalnya semua mau ikut, tetapi akhirnya kembali lagi pendanaan. Yang mau biayai mereka siapa? Nah, kesepakatannya waktu itu ya kembalikan ke orang tuanya atau saudara lah. Itu yang bisa. Dan beberapa yang akhirnya bisa jadi sarjana. Tapi yang paling banyak dari sarjana itu malah ini punya teman-teman. Semua yang mau di lapas anak, lapas perempuan, dan sipil. Bisa tanggapi. Satu angkatan itu 30 Tanggapi sedikit. Itu semua sarjana hukum. Jadi kalau dia S1 itu pasti dari Istimewa Bali. Oke, lanjut. Nah setelah saya keluar
dari setiap masalah, kemudian ini masih berlanjut sampai hari ini. Jadi dia tahu hari ini kita sekolah di situ, masih lanjut kan? Lanjut. Kesimpulan pertama dari cerita ini apa? Bahwa memang ada regulasi yang mengatur bahwa itu sekolah formal yang tadi istilah. Tetapi dia adalah you punya atasan harus bicara dengan atasan di Jakarta. Di terobosan kayak apa itu. Anak-anak di dalam kelas itu bukan anak dewasa, tapi anak-anak itu juga bisa. Tapi memang butuh keseriusan dari para pimpinan ya. Kalau kita ini kan dosen, cuma pelaksana tadi. Kalau sudah ada keputusan kita jalan. Pengalaman kedua adalah kami kurang lebih 3 minggu yang lalu ya, atau hampir 1 bulan yang lalu ya. Kita baru pulang dari Jakarta. Itu mengurus peraturan gubernur tentang Smankor dan SMA Taruna. Bapak Ibu kebayang nggak? Kalau Pergub ini besok tidak lahir, maka angkatan pertama nggak bisa diwisuda atau nggak bisa. Ini jasanya ilegal. Itu dasar hukum berdirinya sekolah Smankor dan sekolah Taruna Kasuari tidak. Gila deh. Gila dong. Nah, menurut aturan itu tidak bisa. Hanya di Indonesia ini hanya provinsi Papua, Papua Barat, dan seluruh pemekaran provinsi pemekaran yang ada itu tunduk pada undang-undang khusus dengan turunannya PP 106, bukan 106 ya, 106. Kosong nggak ada. 106, di mana pengaturannya sama persis dengan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa kewenangan untuk melaksanakan atau kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini sekolah menengah Undang-Undang 23 2014 pemerintah daerah itu seluruh Indonesia pakai itu dikelola oleh provinsi. Tapi sejak lahirnya PP 106 dan turunannya dan lampirannya itu dibilang di situ kewenangan untuk mengelola SMA sekolah menengah itu dikembalikan ke kabupaten kota. Sementara keputusan politik di Papua Barat, di provinsi Papua Barat, maunya adalah Smankor dan SMA Taruna Kasuari dikelola oleh provinsi. Bapak Barnabas berusaha Bapak kali itu Bapak berkuliah di Jakarta, saya masih ingat. Bapak tinggalkan ruangan hanya untuk memperjuangkan ini tetap dikelola provinsi. Kemudian setelah Bapak pindah sekarang jadi kepala dinas kearsipan dan perpustakaan dilanjutkan sama Pak Fatah ya. Nah, Pak Fatah kemarin kita ke Jakarta bicara ini. Kesimpulan terakhirnya 99,99999% sekolah ini dua sekolah ini kemungkinan akan tetap dikelola oleh provinsi. Nah ini karena saya cerita ini karena tadi pertanyaan kan maksud saya adalah bahwa walaupun atau saya cerita dulu Smankor dikasih habis. Jadi waktu itu keputusan Direktorat PHD di daerah PHD itu singkatan dari Produk Hukum Daerah. Jadi kalau kita bikin Pergub, kita bikin Perda itu harus lapor di Jakarta. Kalau nggak lapor, Perda Pergub itu tidak sah. Jadi harus ngurusnya di Jakarta. Kalau kabupaten kota dia punya Pergub, peraturan bupati, Perda kabupaten itu ngurusnya ke kami provinsi. Kalau kami nggak sahkan, provinsi nggak bisa tetapkan. Urutan kerjanya begitu. Nah singkat cerita, PHD setuju dua sekolah ini dikelola oleh provinsi karena kedua sekolah ini berada di sebelum adanya PP 106. Dua sekolah ini sudah jalan menggunakan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah tadi. Tapi tiba-tiba PP 106 lahir, akhirnya dua sekolah ini harus dikelola oleh maunya Pemda provinsi. Dua sekolah ini harus dikelola oleh provinsi, tetap di provinsi. Oke, Direktorat PHD setuju, tapi Direktorat PHD tidak bisa mengambil keputusan kalau belum dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan dan Kemendikbud. Besoknya
Pak Kadis, Pak Fatah, mengganti Pak Barnabas, pergi dia ikut dengan ibu. Ceritalah hal seperti ini, bla bla bla. Nah, karena yang di Jakarta kan ditemui level bawah, jawabnya normatif. Beda kalau yang ditemui langsung diberikan. Ketemu di bawah kan anak buah itu selalu diberikan arahan untuk menjawab sesuatu itu normatif. Kalau tidak ada di aturan, jawabnya tidak boleh A, tidak boleh. Itu bisa. Nah, dia jawab memang tidak ada aturan dan sebagainya. Surat sakti yang Pak Fatah bawa dari Jayapura bisa menjawab jawaban Pak Fatah. Loh, sekolah ini kok nggak bisa? Sementara 5 sekolah sejenis di provinsi Papua di Jayapura boleh tidak menggunakan PP 106, di mana dikelola oleh provinsi. Sementara PP 106 dia kan kembalikan ke kabupaten kota. Nah, kenapa Jayapura pakai undang khusus yang sama, pakai PP 106 yang sama? Nah, kenapa di anak ini kan Papua Barat 2 sekolah boleh dikelola provinsi? Kenapa 5 sekolah itu dididikan? Terkaget-kagetlah orang. Akhirnya surat itu sudah siapkan kopiannya. Nah, sekarang bola panas ini sudah ada di Kemenkeu. Karena ini nanti kan masalah pendanaan. Sementara dana otsus saya tidak tahu namanya pada jauh atau bahkan sudah. Saya tidak tahu sekarang ini kalau pada buatan lebih. Nah, jadi sekarang kita sedang menunggu. Kalau 2 Peru maka dikelola oleh provinsi. Kalau 2 Peru ini tidak jadi, kembalikan ke kabupaten kota. Ngeri-ngeri sudah. Artinya apa? Saya selalu bilang ke mahasiswa saya itu ada pakar hukum dari Inggris dia bilang, jadi dia bilang begini. Hukum itu diciptakan untuk kesejahteraan umat manusia. Sehingga apabila tidak tertulis, tidak dibuat secara tertulis dan tidak mengikat kita, maka apakah bisa menerobos itu hukum? Bisa. Nah, berarti yang menerobos hukum ini adalah manusianya. Manusianya, sistem hukum itu kan ada 3, ada infrastruktur, yaitu peraturan undang-undangan, kemudian suprastruktur hukum itu lembaganya, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara, dosen hukum, itu suprastruktur. Nah, yang ketiga ini manusia yang membuat hukum itu. Jadi apakah bisa Pak Kadis? Jawabannya bisa. Tergantung. Kalau saya baca di PP 106 jelas kok di lampirannya dibilang begini. Penyediaan pengelolaan pendidikan khusus, pengelolaan akademi komunitas, ada lagi penyediaan data peserta didik sesuai dengan kewenangannya. Yang ini yang menarik, penyediaan pembiayaan pendidikan diprioritaskan untuk menjamin setiap OAP. Nah, bahasanya jelas, menjamin setiap orang. Orang ini adalah orang di Papua. Jadi kalau kasusnya anaknya adalah anak OAP atau napi dewasa OAP, sebenarnya bisa pakai PP 106. Menerjemahkan kata-kata di undang-undang otsus ini tidak pakai kata napi, tidak ada. Karena tidak ada pakai kata napi, membacanya adalah bisa. Begitu. Tinggal nanti tadi Pak Kadis bilang betul, nanti kepala dinas pendidikan pakai cara yang sama pergi lagi ke Jakarta, tuntut ke Jakarta, kami mau napi anak harus dapatkan pendidikan. Mereka atur, walaupun tidak secara rigid ditulis di PP 106, tapi harus bisa membaca pengertian maksud di balik peraturan itu sendiri. Jadi begitu, Arif. Pengalaman dengan napi dewasa saja bisa, apalagi napi anak. Jadi bisa tanggapi moderator. Saya pikir sudah cukup jelas tadi ya bahwa kalau dijelaskan oleh Bapak Dinas ada proses yang kemudian harus ditaati entah di dalam maupun di luar rumah. Tapi yang kami maksud secara informal yang kami kerjakan dalam gerakan literasi ini bisa kami bantu. Ya, kita bicara lebih jauh. Misalkan, ya, kalau Bapak Ibu rajin di medsos ada itu namanya price akustik ya. Itu kawan-kawan yang di lapas yang pengemudi ya atau ya itu yang kemudian bermain musik
Bapak saya ingin sebelum Bapak menjelaskan, saya waktu lagi. Jadi maksud dan tujuan saya menyampaikan tadi tidak hanya terkait pendidikan formal. Nah, kami tahu bahwa pendidikan formal yang seperti disampaikan oleh Bapak tadi diikat oleh aturan-aturan yang ada. Tapi yang kami mau di sini, yang kami maksudkan di sini adalah pendidikan non formal tadi. Karena jujur saja kalau bicara tentang pendidikan non formal, kami kan terbatas. Oke, jadi deal kita bisa Itu yang kami sampaikan. contoh mengasihkan ya. Ya, itu seperti itu. Dan yang Terima kasih. ini sebenarnya soal ibu itu ada video yang nanti bisa diputar. Sudah pernah tahun 2021 lalu saya dan kawan-kawan juga selenggarakan workshop jurnalistik di situ di Pembangunan. Dan kita bawa yang berikutnya. Yang lain ini Bapak mengerti apa namanya? Kita butuh kejelasan di dalam PP 106 2021 ini tentang kekerasan dan lembaga tentang keuangan itu sebenarnya persisnya di pasal A itu ya, kemudian misalkan SMA dibalik ke SMA dibalik ke saya tidak tahu PP 106 ini soal lain saya ini soal lain ini ada kaitan secara langsung dalam proses kita ada kaitan langsung dalam proses kita dalam pengembangan gerakan integrasi ya di dalam Undang-Undang 2021 khusus episode kedua ini kemudian PP 106 PP 107 2021 yang belakangan adalah peraturan Presiden nomor 4 bahwa itu belum ditindaklanjuti dengan rencana aksi. Kita belum lihat ini rencana aksinya mana. Sehingga hal yang berkaitan dengan pembahasan kita hari ini gerakan integrasi ini mesti juga diintervensi masuk dalam rencana aksi percepatan. Saya lihat mengatur yang disebutkan berulang-ulang di dalam regulasi tadi 106 itu tentang pendidikan vokasi dan life skill gitu ya kan pendidikan vokasi life skill itu berulang-ulang saya pikir untuk literasi pendidikan kita masuk ke dalam regulasi termasuk juga menyusun peraturan daerah untuk daerah entah itu gradasi peraturan gerakan integrasi bisa dikatakan soal pemerintah vokasi tadi secara ini ya ada itu kalau kita ini bisa kita intervensi jadi sebenarnya cukup kuat Bapak kemudian gerakan kita literasi kita dalam gerakan sosial ini dan pelibatan masyarakat yang terlibat masyarakat tadi mau masalah cukup kuat jika kemudian didekatkan dengan regulasi khusus. Hanya tadi Bapak rencana aksi eranya itu kemarin, iya kan? Baru rencana ini ya tuannya tetap dari atasnya dari utara mau menunggu atau usaha kemudian pemerintah 106 tentang penanganan dan pengembangan lalu peraturan tentang mekanisme keuangan kelola maksudnya sekarang yang muncul Baik, untuk Bapak Tekol dan Bapak Rudi, nanti kami perpustakaan perpustakaan akan berusaha untuk memfasilitasi pertemuan. Mungkin Bapak Tekol nanti kami undang ya, kita duduk sama-sama untuk berbicara secara teknis berkaitan
pendidikan non formal. Tadi sudah disentil sedikit oleh Bapak Ekstetor, ini mereka ada upaya bisa membangun hubungan kerjasama dengan penguatan life skill-nya. Ambil contoh itu present akustik yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Itu saya juga suka nonton mereka nyanyi-nyanyi ya, ciptakan lagu buat, terus ada video-video pendek yang mereka buat, itu mungkin nanti bisa dicontoh. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kami perpustakaan ikut berkontribusi. Buku-buku bacaan yang ada di sana paling terakhir ketika kami melakukan monitoring ke sana itu banyak bacaan umum yang kalau anak-anak mengakses itu mereka bosan atau sebenarnya tidak tepat sasaran. Jadi Pak Jeffrey nanti kami akan upayakan, kami akan bertukar buku, mungkin buku-buku yang ada di kami akan pinjamkan. Kami akan pinjamkan sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang ada di lapas. Mudah-mudahan itu bisa menjawab apa yang menjadi kendala Bapak dalam melakukan pembinaan dan berkaitan dengan pendidikan non formal itu ya. Mungkin itu bisa menjawab. Oke. Ini ada sedikit video pendek dari Bapak Deto, perlu kita nonton dulu atau ini berkaitan dengan video pendeknya. Waktunya berapa durasinya nih? Ini saya sudah dapat bisik dari Kakak Rame kalau ada agenda berikut ya. Kakak Rame punya kegiatan padat sekali nih. Ini kegiatannya komunitas Rumah Pintar Bakta Ilmu. Ini punyanya Bunda Ani Kodaya. Oke, Bapak Ibu saya minta waktu sebentar kita menyaksikan video pendek ini dulu testimoni ini. Ada suaranya? Kita bel mau ya, tidak apa-apa. Atau mau dijelaskan sambil diputar Pak Deto menjelaskan saja maksud dari video. Bisa dipahami sampai kalau penontonnya. Intinya video itu berkaitan dengan kegiatan penyerahan bantuan ya, bantuan bahan pustaka. Dan sarana prasarana untuk memenuhi kegiatan life skill-nya tadi. Baik. Oke. Materi ini nanti juga akan kita bagikan ke Bapak Ibu peserta sehingga ini bisa dijadikan referensi juga bagaimana kiat-kiat literasi melakukan kegiatan-kegiatan langsung yang sudah ada bukti-buktinya seperti ini. Ini melibatkan di situ ada Bapak Saperius Kamilbun, ada Bunda Nikondaya. Beliau menyerahkan bantuan sarana prasarana masak ya, pembuatan kue. Oke. Jadi ini perbankan bisa nih, kan perbankan banyak bahan pokok ya, yang bisa diolah ya, pengolahan hasil ya. Iya betul. Oke. Baik Bapak Ibu, sambil kita lihat video ini kami buka ruang yang terakhir ya. Ini soalnya narasumber kita yang satu nih, yang paling CM di tengah-tengah nih ada kegiatan. Beliaunya sudah bisik-bisik, Ibu moderator saya mohon izin, apakah bisa selesai sesi ini saya tarik diri karena ada mau buat video, dia mau main film. Wow, artis berarti. Oke, kami buka sesi yang pertanyaan, tapi sebelumnya yang itu secara online apa ada pertanyaan? Operator salat, apakah ada pertanyaan dari peserta yang ikut secara online melalui Zoom? Mati ya, ini jaringan lagi kurang bagus. Karena kita tayang ini tidak terpantau. Belum ada pertanyaan. Baik, kami buka pertanyaan yang sesi berikut untuk pertanyaan 3 penanya berikut. Disilakan. Pertama, Ibu Bunda Ani, ada lagi ia dari jurnalis. Selanjutnya masih ada satu lagi. Berarti 2 ya untuk sesi ini. Berarti kita anggap ini sesi pertanyaan yang terakhir untuk 2. Silakan Ibu Bunda Ani Kodaya, kami beri kesempatan. Izin saya mau serahkan buku cerita Wakil Alfak dulu. Berarti setelah buku dulu kedua narasumber kita. Baik. Silakan ini dan cara akademik bahwa Manokwari khusus kami serius dengan literasi. Luar biasa, kita beri apresiasi.
Iya, kami titip cerita dari Kebar 1 dan cerita dari orang Sumari. Sebagai anak Alfa, kakak titip pesan harus kasih ke anak-anak orang baca supaya kamu tahu bahwa ada hal positif yang dicatat lewat buku-buku cerita ini. Terima kasih. Salam literasi. Salam literasi. Untuk jurnalis juga kan ada pesan Bapak Dewan. Oh, baik. Saya rekor juga. Oke, Bapak Dewan, ini ada titipan buku cerita bahwa kami konsen dengan literasi, maka kami menulis. Kami menulis untuk menambah referensi literasi di Kota Manokwari tercinta, dan saya lihat titipan pesan Bapak Dewan ada 3. Di antaranya itu tolong pesan saya juga sebagai pegiat literasi, Bapak tolong lirik kami penulis lokal. Jangan ambil cerita dari luar. Anak-anak di Papua tidak mengerti Danau Toba karena itu tidak pernah di sana. Anak-anak di Papua, khusus Manokwari, itu tahu Danau Anggi dengan danau-danau yang ada di Manokwari sini. Tapi dorang belum ke sana, tetapi dorang sudah lihat lewat buku cerita. Jadi tolong ini jadi serius untuk kita, karena sepanjang kita berkegiatan literasi sampai ayam tumbuh gigi, tapi kita tidak extend realnya, maka nol sah. Terima kasih. Berikut baru pertanyaan. Oke, terima kasih Bunda Kodaya. Baik, kami silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya berdiri karena saya snekot 1 meter kotor, jadi pasti tidak terpantau. Jadi saya harus berdiri supaya bisa kelihatan. Saya hadir di sini sebagai pegiat literasi. Puji Tuhan, sudah 8 tahun kami bergiat di literasi, dan hari ini ada sesuatu yang luar biasa yang saya harus ambil semua dari saya punya adik ganteng hitam manis yang duduk di depan ini. Hari ini adik, kakakmu ini ingin bertanya. 34 rumah baca ini sungguh luar biasa. Kalau kakakmu ini bergiat dari 2016, baru Rumah Pintar Bahtera Ilmu, dan puji Tuhan di 2022 ini baru satu lagi yang kami bentuk, yaitu Mercusuar Aksara Papua. Jujur, berdarah-darah kami membangun ini, tetapi hari ini karena hati, maka kami bisa eksis sampai hari ini. Puji Tuhan. Ya, mari dong beri aplaus untuk semua pegiat literasi di sini. Kami mau tanya tips, ya, apa yang adik bisa berikan kepada kami supaya kami juga bisa membuka beberapa rumah belajar dan rumah baca, karena jujur ada beberapa tempat yang sudah kami bidik dan di sana angka buta aksara cukup lumayan. Dan nanti mungkin kita bicara secara berdua supaya ada tips-tips kunci yang mungkin bisa kakak tiru, supaya kakak juga bisa mengikuti jejak adik yang rumah belajarnya sudah lebih banyak. Walaupun kakak duluan, tetapi adik sudah, orang bilang dia sudah berlari. Kakak masih jalan di tempat, adik sudah berlari. Itu yang pertama. Kemudian untuk Bung Alex tadi sebenarnya pertanyaan, tetapi sudah buat statement dan Bapak Dewan sudah lihat lirik kami penulis Papua. Banyak penulis Papua yang ada di Kota Manokwari, tetapi kami tidak dilirik. Jujur, hari ini saya apresiasi buat Bapak Kadis kita, Bapak Kepala Dinas Kadin, Bapak Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi. Saya bergiat di perpustakaan, tetapi baru Bapak Kadis yang bilang ke saya, ubah cerita-cerita itu ke bahasa Inggris. Mari kita beri aplaus untuk Bapak Kadis kita yang luar biasa mau memfasilitasi kami untuk cerita-ceritanya lebih diekspor dan dikembangkan. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati. Tolong kami penulis-penulis lokal, jangan tinggal ambil buku dari Jawa, bawa buku dari sini supaya anak kenal dan barang ini dekat dengan kita. Barang-barang yang ada di luar sana itu tidak dekat. Anak-anak tidak mengerti kereta api, anak-anak mengerti perahu, anak-anak tidak mengerti danau toba. Dia tahu saja lewat layar sampai. Kalau saya puji Tuhan, terima kasih Bapak.
kondisi saya sering ke salah itu bisa di sini tapi beberapa kali saya ke sana saya baru pergi beberapa kali dan saya mau kembali lagi karena saya senang sekali lihat pemandangan indah di sana dan orang-orang yang luar biasa ramah dengan kehidupan tradisional mereka yang luar biasa maju. Jadi pesan kami, tolong lirik kami. Ini dari teman-teman pegiat literasi yang sementara hari ini menulis banyak hal tentang Manokwari dan tentang Papua Barat dan juga tentang Papua. Tolong lirik kami supaya buku-buku kami ini kami tidak ngos-ngosan cari dana untuk mencetaknya, tetapi mungkin minimal kami bisa dikasih sedikit anggaran untuk bisa mencetak buku-buku kami ini yang sekiranya mungkin bisa disebarkan di kota kita ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami beri kesempatan untuk penanya yang kedua. Silakan naik ke sini. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Oscar Salut, saya dari JW Dewan Suara Manokwari. Baik, di sini sedikit beberapa yang perlu saya sampaikan terkait dengan literasi akademik. Di sini pada tahun 2020 itu kami dari kampus Universitas Papua dengan program Merdeka Belajar, di situ mereka tempatkan kita di Urundobi, ya, dengan kami selama 6 bulan. Kami mengikuti, kami bina kayak gitu. Di situ memang sangat kekurangan fasilitas dalam hal ini buku. Jadi melihat dalam mengajar adik itu buku-buku itu memang dari luar, jadi seperti tadi yang sampaikan itu. Jadi buku-buku itu kalau ceritanya dari tulisannya atau ceritanya dari tempat ini, anak-anak tersebut mereka bisa memahami cepat dan juga bisa membaca dengan lancar dengan literasi mereka seperti itu. Dan juga mungkin untuk terkait dengan pengajarannya. Jadi untuk pengajarannya itu perlu harus ada semacam memberikan semangat dalam mengajar anak-anak. Itu yang mulai itu kami lakukan sama-sama. Jadi di sini pertanyaan saya ini kakak di pada saat dari 2019 ini mungkin sejak orang suka membaca ini, apakah anak-anak tersebut mereka diadakan ajang-ajang berprestasi di tingkat kabupaten atau provinsi seperti itu atau tidak seperti itu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama dari Bunda Bundaya berkaitan dengan tips kakak Rame, bagaimana kakak bisa mendirikan sekian rumah baca dari tahun berapa waktu itu? Kakak mulai 2019 sampai dengan 2023 ini. Berarti sudah sekian banyak ya, karena tadi saya ikuti Bunda Ari jalan di tempat, tapi kakak Lamen sudah lari-lari, berarti sudah sangat jauh tertinggal ya. Baik itu, terus kakak Alex mohon nanti dibisik atau disampaikan colek Bapak DPR, Bapak Dewan, tolong perhatikan dan berdayakan penulis-penulis lokal yang ada. Sekali-sekali lah Bapak DPR, Bapak Lamen, Bapak Alex dengan Bapak Kamewun, kalau boleh mampirlah melihat atau mendengarkan langsung aspirasi apa yang mau disampaikan oleh bunda-bunda ini pengelola kegiatan literasi. Mungkin juga momen ini menjadikan momen yang tepat kita akan memberikan rekomendasi kepada beliau karena beliau menitipkan pesan
disampaikan. Atau Bapak Alex bisa menjawab atau nanti kita tunggu beliau yang nanti menyampaikan atau menyediakan forum khusus untuk bagaimana pegiat literasi bisa menyampaikan aspirasi kepada beliau. Mungkin itu silakan ini. Sedangkan yang pertanyaan yang kedua itu ini sudah melakukan pembinaan dari tahun 2020 ini, apakah mereka sudah punya ada diikutkan dalam kegiatan-kegiatan ajang bakat ya? Apakah sudah ada hasilnya dalam bentuk itu mereka menjadi pemenang atau meraih predikat terbaik dalam momen-momen penting yang sudah diselenggarakan berkaitan dengan bagaimana meningkatkan minat baca di kalangan anak-anak muda yang ada di Manokwari khususnya. Silakan untuk ditanggapi. Baik, bisa jawab yang terakhir dulu ya. Pasti karena hari ini kita mengajar di berbagai pendidikan ya. Kawan-kawan sana, sama PWD yang mulai bersama. Jadi kronologisnya begini, karena kita dari kampung, saya juga mau sekolah ke sekolah. Apa di sana orang dan juga anak-anak setiap hari kita sebetulnya saja. Tapi karena ada kejelasan, jadi ada teman satu yang kebetulan dijelaskan seperti mereka di situ. Kemudian dia udah di situ, kemudian dia bisik ke saya. Dia kami di sana ada anak-anak satu kampung itu semua di sekolah. Kemudian saya biasa kita gerakan sih, kemudian ini ada sedikit terang di buka pensil apa, kemudian tempat tulis. Jadi kita lakukan pendampingan dengan anak-anak ini selama 2 bulan. Setelah 2 bulan itu, kalau kemudian ada yang mereka masuk, itu hari-hari di sekolah. Jadi ketika mau pribadi itu untuk bapak ini sesuatu sebenarnya itu tidak bisa cerita. Ya. Kemudian mereka punya buku dan lain alat tulis dan lain-lain. Kita kemudian mereka di sekolah di sana. Jadi dari sekian anak itu 12 yang kita daftarkan, dan begitulah 12 itu masih bertahan sampai sekarang. Ada yang juga sampai ini. Dari awalnya tidak tahu baca, tulis, kemudian pemahaman warga terbatas. Sekarang salah satu hal yang terjadi di kami masyarakat Lampang ya, bahwa itu kalau sudah bisa sedikit itu sekali saja. Tapi ketika kami masuk ke sana, saya sampaikan sampaikan bahwa di depan kita akan melalui ancaman yang luar biasa. Saya sampaikan beberapa pengalaman yang kedua, saya punya kondisi di daerah lain di mana masyarakat sini tersisi, saya sampaikan. Itu kemudian membuka hati mereka. Sehingga ada beberapa yang pokoknya sebenarnya sudah harus SMP atau SMA, kita sekolahkan lagi SD ke sana. Tuhan ada yang sudah SMP, sebentar lagi sudah SMA. Jadi kalau untuk ikut kegiatan di luar itu belum. Mungkin mereka lebih fokus pada kesehatan. Mereka punya sekolah dasar, kemudian SMP. Sampai sekarang mereka masih bertahan sekolah. Terima kasih juga kepada semua pengajar. Ini kalau punya moto itu kan ilmu kemanusiaan. Seharusnya mahasiswa difungsikan. Laporan kampus satu nggak dilakukan. Kalau stok yang ada di setiap kampus ini digerakkan, itu bagi saya tidak terpasnya masuk. Tapi semua sayang sekali semua ada terkesan seperti itu. Nah ini yang kemudian berimbas pada hari ini buat kesempatan manusia kita hari ini. Karena tidak ada pengajar setiap rumah baca itu terbatas sekali masuk itu cuma 1 orang saja. Tapi bagi saya bagaimana kita merangsang mereka ini? Sehingga ada niat untuk mau membaca, menulis atau ada aktivitas ilmiah yang dilakukan atau ada niat untuk pergi sekolah. Dan begitu mereka bisa, ini semua sudah sekolah dan kami secara pribadi bisa bangga ya. Terus kemudian itu terima kasih karena itu sudah buku dan saya pikir tulisan seperti ini kita butuh. Berapa kali saya satu kali saya bilang oleh balai bahasa, saya bawa materi di sana susah payah, saya bilang kita kekurangan tulisan ini. Tentang Papua ini.
Jadi dalam konteks pengetahuan nasional, oke. Mungkin kita Papua juga banyak yang bisa mengimbangi dari luar. Tapi kalau pengetahuan lokal, ini kita sangat terbatas. Suatu ketika ada orang tanya begini, ada perkebunan di Papua, pasti itu tidak tahu. Atau guru yang tertinggi di Papua itu mengapa? Tidak tahu juga. Maka saya pikir ini penting sekali. Terkait dengan cita-cita rakyat dan lain-lain, yang saya pikir penting. Sebelum kita lihat itu setidaknya isi rumah kita tahu dulu. Itu yang sangat penting. Ya, kemudian terkait dengan tips untuk membaca, saya pikir yang pertama soal hati saya pikir kayak ibu punya. Ya, itu saya tidak melakukan. Tapi mungkin saya lebih kencangnya kampanye media. Nah, itu. Karena terkadang kita memposting sesuatu orang soal beranggapan itu mencari popularitas atau yang boleh kita posting hal bagi saya kita terjebak di bisikan setan. Karena setiap bisikan yang terjebak di bisikan setan. Setan berusaha untuk menggagalkan setiap hubungan baik. Dan kita harus mengamini itu. Terkadang saya berapa kali posting ada juga bilang tidak boleh posting. Kalau kamu posting orang ini kan istilahnya apa menyembuhkan diri, cari tahu apa segala macam. Tapi terbukti kita berhasil dengan kita ekspos di media itu banyak yang bersimpati. Cuma bayangkan kalau setiap kebaikan dunia ini jadi jahat karena bagi saya kita menyembunyikan yang namanya kebaikan. Masa makan saja kita bisa postingkan aja, semakin orang bisa melihat tempat saya bisa postingkan. Sementara hal baik kita menyembunyikan. Jadi kita sedang memberikan ruang bagi kejahatan dan kuasa di muka bumi. Kenapa setiap apa yang kita merasa bahwa kita sembunyikan, kita tidak mempostingkan. Saya pikir mungkin salah satu hal yang efektif itu pada kampanye media saja sih. Dan Facebook kemudian juga teman-teman wartawan kadang mereka ikut aktivitas itu jadi dibuat dalam berita. Itu kemudian ya saya beberapa kali juga di opini. Itu kemudian mendorong satu banyak yang kemudian bersimpati terhadap gerakan ini. Nah, terus yang paling penting memang orang itu melihat ketulusan hati ya, ketulusan hati. Makanya kan persoalan biaya kita tidak pikir, karena ketika bergerak dengan hati yang tulus dia tidak saya pikir dengan sendirinya barang-barang itu akan datang dan begitu banyak semangat. Ya, kita tidak kemudian tergantung dari pemerintah walaupun saya jujur ya, mungkin saya punya koleksi dengan bupati, gubernur baik, tapi saya orang yang pernah datang. Bahkan di atasnya itu saya terbuka, itu silakan buktikan. Karena bagi saya pekerjaan yang dia, saya harus menjaga bagian itu. Minta maaf ini saya bicara masuk ke ruang idealisme. Kalau saya bicara idealisme ini tidak boleh di situ. Bagi saya ini pekerjaan yang mulia tidak boleh saya menggadaikan di apapun. Dan saya harus menjaga kemuliaan perjuangan ini. Makanya terkadang kalau saya dalam ngomong diundang untuk bicara soal pendidikan karena emosi saya. Aku itu kata saja di narasumber. Kalau disertai. Karena saya merasakan bagaimana situasi dan kondisi pendidikan kita di Papua itu. Banyak program kita lancar, tapi gagal banyak. Ada orientasinya proyek. Ini kita terbuka. Makanya saya tidak maaf dalam pendidikan jangan ada itu. Kalau mau jujur kerja tentang kerja apa? Makanya tadi saya berkritik. Kalau mau didikan apa pun kasih buku begini, lepas nanti dia tidak akan baca. Kalau serius untuk membangun dalam apa kasih buku, dampingi dia. Karena kita ada mau kita yang pertama manusia dulu. Kita tidak boleh bicara yang lain. Dan salah satu utama ini otokritik untuk kita semua dan saya pun tidak aktif. Jangan kita fokus ke kemampuan kognitif. Karena itu kita akan menciptakan manusia yang baru. Di PKT kita merasa kita punya. Begitu dia luar negeri datang, ada kita tak ada juga. Baik, saya sudah bicara masuk dalam ruang idealisme bisa sedikit keras. Banyak program pemerintah yang surat di luar negeri surat tanya nama apa yang berkaitan dengan luar negeri.
dia tidak bisa dorong. Tapi saya tidak mau cerita. Dia itu hanya kepala saja. Tapi satu hal yang saya mau bilang, kalau kita bangun Papua jangan bangun Papua di Jakarta, tapi bangun Papua di Jakarta. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kira terima kasih karena kalau saya bicara lebih jauh. Terima kasih. Baik, mari kita kasih apresiasi dulu untuk Kakak Ameng dan Kakak Reseton. Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya ini diskusi ini kita bilang baik dan menarik sekali. Cuma sayang kita dibatasi waktu. Jadi sesi narasumber pertama ini untuk Pak Arek dengan Pak Retol, kami tadi sepakat sebenarnya 10 menit, tapi saya juga bisik beliau berdua Bang. Terserah kalau memang mengalir dan lancar-lancar saja lanjut terus. Nah, cuman panitia juga sudah kasih sen dan ini panitianya langsung Bapak Kadis. Kemudian sih jangan sampai kita kena penyakit apa yang makhluk. Bapak bilang begitu musuh apa. Jadi kita rehat, Bapak Ibu kita rehat untuk makan siang. Sebelumnya kami menyampaikan terima kasih banyak atas materi yang luar biasa dari kedua kakak kita yang juga luar biasa, ganteng parah. Oke, Kakak Ameng dan Kakak Alex Teto, Tuhan memberkati semua dedikasi upaya yang sudah diberikan untuk tanah Papua dan khususnya untuk Provinsi Papua Barat. Kami dukung penuh semua yang sudah disampaikan. Di sini ada Bapak Kadis. Kalau seandainya kakak berdua berkenan tinggal untuk bisa mengikuti, karena materi narasumber berikut ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah terkait literasi. Jadi supaya jadi tanda tanya nih Kakak Ameng mau pergi atau Kakak Ameng mau tinggal, karena ini berkaitan dengan kebijakan. Supaya menjawab semua unek-unek dan keraguan kakak tadi dan mensupport kakak untuk semua yang sudah kakak lakukan selama ini. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua narasumber kita yang pertama. Baik, atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih. Kami persilahkan kakak berdua untuk kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu, kita rehat kurang lebih 20 menit untuk kita makan siang. Selanjutnya kita akan kembali ke tempat ini untuk kita melanjutkan sesi pemaparan materi dari narasumber kita yang kedua, yang ada itu dari narasumber dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat. Di sini Bapak Kadis sendiri yang akan menjadi narasumber, dan juga Bunda Literasi Kabupaten Manokwari. Apa saja yang akan disampaikan oleh beliau berdua ini menjadi tanda tanya untuk kita semua, tapi sedikit itu saja bahwa beliau berdua akan menyampaikan terkait isu kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan literasi daerah. Saya Nancy Mayo